langsung naik jadi inflasi seperti itu. Kalau aku sih ngelihatnya kayak kita tuh masih cenderung pro sama orang-orang yang kaya gitu. Jadi kayak kurang pro rakyat kalau saya melihatnya sih. Harusnya tuh perekonomian di Indonesia tuh kayak lebih dibuat ke pro rakyat karena kan kita apa ya? Kayak dari awal juga Indonesia tuh dibangun dengan asas gotong royong kan. Jadi harusnya kalau kita bisa kembali ke awal itu bakal lebih bagus lagi. Iya, Prof. Ya, mirsa balik lagi ke belajar dari yang lalu. Prof Edi, itu tadi kebanyakan mahasiswa Anda ya? Mahasiswa dan mahasiswi ya? Saya suka lihat mereka di UI, jadi saya kira ini mahasiswa UI semuanya saya kira. Jadi kalau dengar apa yang mereka ungkapkan, apakah Prof merasa optimis ini ekonomi kerakyatan? Ya, dia sudah ada satu, terutama yang terakhir tadi mengatakan, yang pertama mengatakan jangan terlalu financial sentris. Yang terakhir mengatakan harus pro rakyat. Itu saya kira itu ngomong begitu sudah. Berarti udah benar tuh Pak ya? Sudah benar ya. Jadi begini, tadi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, yaitu koperasi sebagai guru. Gini, dulu ada perusahaan rokok kebanggaan nasional, ya dijual ke asing sekarang. Bisa begitu besar, hebat, memberi lapangan kerja banyak. Itu sungguhnya perusahaan korporasi besar itu soko gurunya siapa? Soko gurunya adalah petani rokok, adalah petani cengkeh dan petani tembakau. Jadi koperasi cengkeh dan koperasi tembakau itu adalah soko guru dari perusahaan besar. Dulu ada perusahaan minyak goreng terbesar di Asia Tenggara di Indonesia. Soko gurunya siapa? Koperasi Kopra. Siapa yang memimpin koperasi Kopra? Pak Franseda, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi koperasi itu soko guru itu tidak main-main. Siapa soko gurunya perusahaan-perusahaan besar? Soko gurunya adalah buruh-buruh yang mau dibayar rendah. Kan gajinya rendah di Indonesia. Nah, buruh yang rendah itu soko guru perusahaan besar. Tetapi siapa soko gurunya buruh? Ya. Sungguhnya adalah ekonomi rakyat yang menyediakan kehidupan murah. Buruh digaji kecil bisa hidup karena ada ekonomi rakyat yang menjajakan atau menyediakan kehidupan murah. Istri saya pun masih belanja di ekonomi rakyat. Hanya kalau hal-hal yang tertentu gitu, misalnya Ibu daging. Mutia Hatta ya Pak ya maksudnya? Ya, daging misalnya. Supaya tidak daging aneh-aneh, belinya di pasar besar. Tetapi kalau sayur, kami beli di ekonomi rakyat. Ada anak lulus SMA, jualan sayur, gajinya lebih tinggi daripada mereka yang jadi buruh. Ya, jadi sungguhnya ekonomi rakyat menghidupi orang miskin. Dan orang miskin itu bekerja, termasuk pegawai negeri, itu bekerja untuk atasnya. Jadi sungguhnya ekonomi rakyat adalah soko guru. Baik. Ya, jangan lupa itu. Baik, boleh tepuk tangan dong untuk ekonomi kerakyatan. Pak, waktu kita sudah hampir habis. Saya memberikan waktu masing-masing 1 menit ini kepada Pak Suroto dan juga Pak Edi untuk sekedar konklusi dan penutup. Silakan Pak Suroto, 1 menit saja. Ya. Sekali lagi saya ingin memberi penekanan bahwa kalau kita ingin membangun republik ini sesuai dengan dasar konstitusi, kita harus kembalikan konsepsi dari demokrasi ekonomi. Ya. Dan kita harus tegas bicara tentang demokrasi ekonomi sekarang ini itu adalah solusi global, bukan hanya solusi untuk republik kita yang sudah carut marut ini. Baik. Yang kedua, bangunlah koperasi sebagai instrumen apa? Sebagai infrastruktur sosial. Jadi jangan lupakan infrastruktur sosial itu juga sangat penting daripada infrastruktur fisik. Baik, terima kasih Pak Suroto. Pak Edi, terakhir ini Pak, sebelum kita tutup acaranya. Jadi begini, 1 menit saja mungkin. Tadi kita ngobrol sebelum acara ini dimulai, mengenai banyak orang Indonesia sekolah di luar negeri. Oh iya. Iya toh? Iya. Nah, Anda lupa nanya saya ini. Nah, oke. Kita ini tahu-tahu mempunyai ide aneh, yaitu mau mendirikan di Indonesia World Class University. Boleh, World Class University tidak mengundang Harvard datang ke Indonesia, buka cabang Indonesia,
tidak mengundang John Hopkins University datang ke sini, tidak mengundang MIT, University of Kyoto atau London School of Economics buka cabang di Indonesia, tidak. Iya. Yang universitas yang berstandar internasional adalah ya kita buka sekolah di mana orang asing pasti belajarnya di Indonesia. Sekolah apa itu? Rainforest, mengenai hutan tropis. Buka di Samarinda sekarang. Maka orang luar negeri pasti belajar di sana. Buka di ITB atau di UGM. Ya, apa yang disebut vulkanologi. Maka vulkanologi akan menjadi world class university. Orang belajar di Gajah Mada, di IPB, di ITB untuk belajar mengenai gunung berapi kita di Ring of Fire. Ya. Nah, jadi kalau mau laut dalam, ya bikin university di Maluku, di sana, di Ambon. Maka Ambon akan menjadi world class university karena laut dalam ya di situ. Tapi intinya kalau mahasiswa Indonesia belajar keluar masih ya boleh? Kalau belajar ke luar negeri, boleh belajar ke luar negeri. Tetapi kalau mendirikan world class university, jangan dalam artian ngundang Harvard buka cabang di sini, ngundang. Apalagi sekarang lagi Harvardan. Katanya istana juga lagi kagum sama Harvard. Baik. Saya harus potong di situ Pak karena waktunya sudah habis. Mohon maaf, namun Prof, terima kasih sekali lagi untuk pemikiran-pemikirannya yang sudah tadi dibagi mengenai demokrasi ekonomi, Profesor Dr. Sri Edy Suarsono dan juga tadi panelis kita Pak Suroto. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Frida. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah belajar dari yang lalu kali ini. Kami harap perbincangan kali ini bisa memberikan Anda pemikiran lebih jauh lagi mengenai demokrasi ekonomi tentunya. Saya Frida Litwina berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba-cobalah tinggalkan sejenak anganmu, esok kan masih ada. Esok kan masih ada. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah